Ririn itu sama sekali nggak pernah membuka pintu kamar kakaknya itu. Karena memang Ririn takut dan dia trauma. Akhirnya ketika dia melihat bahwa pintu kamar kakaknya ini terbuka lebar, dia langsung balik ke kamar, dia bangunkan Intan. Tan. Akhirnya Intan ini bangun. Kenapa, Rin? Ririn bilang, itu loh, kamar Mas Amar kebuka, Tan. Jadi yang dilihat oleh Ririn, ada kayak semacam buntalan kain warna merah. Dan ada semacam rambut, tapi bukan rambut. Ini apa yang sebenarnya dilakukan oleh Amar dengan barang-barang itu? Akhirnya mereka memilih untuk menyeret tubuh Ririn ini keluar dari kamarnya Amar. Dan sesampainya di luar kamar, Syarif langsung memandangi wajah Ririn dengan pandangan mata yang tajam. Terus akhirnya dia ngomong ke Ririn, "Kamu siapa?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ririn yang asalnya dari Rembang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ririn yang asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Dan di kesempatan ini, Ririn ini akan menceritakan pengalaman mistisnya yang dia alami, terutama setelah meninggalnya kakak laki-lakinya. Nah, sebenarnya Ririn ini bukan tipe orang yang peka atau sensitif dengan hal mistis. Dia juga sama sekali nggak pernah punya pengalaman mistis atau melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tapi barulah ketika kakak laki-lakinya ini meninggal dunia, disitulah Ririn ini mulai banyak mengalami hal-hal aneh yang terjadi di luar nalarnya. Jadi Ririn ini lahir dan besar di Pati, Jawa Tengah. Dia punya kakak laki-laki yang usianya cuma beda 2 tahun dari Ririn. Kita sebut saja namanya Amar. Jadi Amar dan Ririn ini mereka cuma 2 bersaudara. Ibunya Ririn sendiri sudah meninggal ketika Ririn berusia 8 tahun. Sedangkan ayahnya di masa itu sudah menikah lagi. Dan semenjak ayahnya ini menikah, Ririn dan Amar sudah nggak tahu lagi kabar ayahnya. Jadi Ririn dan Amar akhirnya dirawat oleh kakek dan nenek mereka. Dan meskipun Ririn dan Amar waktu itu nggak pernah mendapat kasih sayang dari orang tuanya, tapi Ririn dan Amar ini selalu dimanjakan oleh kakek dan neneknya. Karena memang kakeknya Ririn ini adalah seorang pengusaha. Jadi di situ beliau punya beberapa toko mebel dan juga toko serba di daerah Pati sana. Dan meskipun mereka ini nggak punya orang tua, mereka itu sama sekali nggak pernah kekurangan. Dan kakek mereka ini sangat memanjakan Ririn dan Amar, tapi terutama kepada si Amar ini. Karena Amar adalah cucu kesayangan dari kakeknya. Jadi waktu itu yang Ririn ingat, apapun yang Amar minta, ini selalu dituruti oleh kakeknya. Sampai pada suatu ketika, waktu itu Ririn ini berusia sekitar 13 tahun, kakeknya ini mulai sakit-sakitan. Di situ mulai banyak gosip-gosip yang beredar, banyak orang yang bilang kalau kakeknya ini diguna-guna oleh rekan bisnisnya. Tapi Ririn nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi yang Ririn tahu, kakeknya ini memang mengalami sakit yang cukup lama. Dan juga sakitnya ini nggak sembuh-sembuh.
Meskipun waktu itu sudah dibawa ke beberapa rumah sakit yang berbeda, berkali-kali opnam dalam waktu yang nggak sebentar juga, bahkan ke pengobatan alternatif pun juga sudah sering kali dilakukan, tapi sama sekali nggak membawakan hasil. Nah, pada saat itulah perekonomian keluarga Ririn ini mulai goyah. Jadi banyak sekali uang yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan kakeknya ini. Sampai pada akhirnya kakeknya pun meninggal dunia. Nah, di situ Ririn dan Amar ini merasa hancur sekali. Rasanya itu kayak dunia ini gelap. Mereka sangat kehilangan sosok bapak sekaligus sosok kakek. Ririn juga melihat, pada saat kakeknya ini meninggal, neneknya ini sudah nggak punya semangat hidup lagi. Beliau itu lebih banyak diam, lebih banyak mengurung diri di kamar, dan mulai sering sakit-sakitan. Sampai pada akhirnya, beberapa bulan kemudian, neneknya menyusul kakeknya. Beliau meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Jadi pada saat itulah Ririn ini merasa berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dia yang saat itu belum dewasa, dia harus kehilangan orang yang menjadi sandaran hidupnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, singkatnya, beberapa hari kemudian, saudara dan kerabat dari kakeknya Ririn ini datang ke rumah Ririn. Mereka ini datang untuk membicarakan harta peninggalan kakeknya Ririn. Perlu diketahui, karena ibunya Ririn ini adalah anak tunggal, jadi Ririn ini nggak punya bude, nggak punya pakde, om atau tante, dia nggak punya itu. Bahkan saudara kakeknya pun sendiri, ini dia jarang ketemu. Kecuali pada saat ada acara-acara besar keluarga, itu pun ya sangat jarang sekali. Nah, pada saat itu, karena Ririn dan Amar ini masih belum dewasa, dan juga mereka ini nggak tahu banyak hal tentang bisnis, dia nggak tahu tentang warisan dan semacamnya itu seperti apa, jadi mereka berdua waktu itu cuma diam terus di situ. Mereka lebih banyak mendengarkan apa yang saudara-saudara kakeknya ini bicarakan. Intinya di situ, adik dari kakeknya Ririn ini, sebut saja Pak Sumadi. Di situ Pak Sumadi ini mengatakan kalau Ririn dan Amar ini akan mendapatkan rumah yang mereka tempati saat itu. Mereka juga menyampaikan kalau kakeknya Ririn ini ternyata banyak hutang sama saudara-saudaranya dan juga rekan bisnisnya. Sehingga beberapa aset ini harus dijual dan ada satu sisa usaha yang akan dikelola oleh Pak Sumadi. Beliau ini beralasan kalau Ririn dan Amar ini nggak akan mungkin bisa mengelola usaha tersebut. Karena menurut mereka, Ririn dan Amar ini masih belum paham soal bisnis. Nah, terus Pak Sumadi di situ juga ngomong kalau nantinya setiap bulan beliau ini akan mengirimkan uang untuk Amar dan Ririn untuk biaya hidup mereka. Di situ Ririn cuma diem. Meskipun pada saat itu Ririn ini agak nggak percaya dengan semua ucapan orang-orang yang ada di situ, karena Ririn ini ingat sekali, dulu itu kakeknya pernah bilang bahwa beliau ini sudah menyiapkan rumah untuk Amar. Rumah untuk Amar ini adalah rumah yang Ririn dan juga Amar tempati saat itu. Sedangkan untuk Ririn sendiri, kakeknya sudah menyiapkan tanah di belakang toko mebel yang dimiliki kakeknya. Hal inilah yang diingat oleh Ririn. Tapi meskipun begitu, Ririn dan Amar ini waktu itu nggak mau banyak bicara. Ya di sini mereka menganggap ya mungkin saja memang benar kakeknya punya banyak hutang. Nah, di masa-masa itu mereka ini lebih banyak mendapatkan perhatian itu dari tetangga yang ada di sana ketimbang dari saudara kakeknya. Karena memang kakeknya Ririn ini semasa beliau hidup, beliau memang terkenal sangat baik dengan tetangga. Jadi setelah kakek dan neneknya Ririn meninggal, ya para tetangga yang ada di sana itu perhatian sekali dengan Amar dan Ririn. Mereka sudah menganggap Ririn dan Amar ini kayak anak mereka sendiri. Waktu pun berjalan, Ririn sendiri akhirnya bisa beradaptasi dengan keadaan yang sudah nggak kayak dulu lagi. Tapi berbeda dengan Amar. Amar ini masih belum bisa meninggalkan gaya hidupnya yang dulu. Sehingga waktu itu dia ini sering kali menjual barang-barang peninggalan kakeknya yang ada di rumah itu. Dan ini dilakukan Amar cuma untuk hal-hal yang nggak penting. Kayak misalnya dia ini sering meraktir teman-temannya, dipakai untuk nongkrong dan lain sebagainya. Dan singkatnya waktu pun berlalu, Ririn waktu itu sudah lulus sekolah dan dia memutuskan untuk langsung bekerja di salah satu pabrik yang ada di sana. Sedangkan Amar ini makin nggak karuan hidupnya. Semenjak dia lulus sekolah, dia nggak mau ngapa-ngapain. Dia juga nggak kerja, nggak kuliah, pokoknya dia ini pengangguran total lah. Hidupnya pun juga nggak jelas. Jarang banget dia ini pulang ke rumah. Jadi dia cuma mengandalkan uang kiriman dari Pak Sumadi. Bahkan sering banget Amar ini tiba-tiba ngamuk di rumah Pak Sumadi ketika dia ini belum mendapatkan uang bulanan dari Pak Sumadi. Memang Pak Sumadi ini diakui oleh Ririn
Makin lama, beliau itu makin banyak alasan ketika Amar dan Ririn ini meminta uang bulanan. Kadang beliau itu selalu bilang kalau ini bisnisnya lagi sepi. Kadang juga dia bilang pernah ketipu sama orang. Padahal Ririn dan Amar ini tahu persis bahwa Toserba milik kakeknya ini makin besar dan makin berkembang. Tapi Pak Sumadi selalu bilang kalau Toserba itu sebagian ada orang yang ikut investasi di sana. Jadi ada uang-uang dari para investor. Karena kakeknya Ririn ini juga punya hutang pada orang-orang tersebut, pada para investor ini. Akhirnya disitulah Ririn sendiri malas ribet menanggapi dari pernyataan Pak Sumadi. Di situ dia ini pura-pura percaya meskipun sebenarnya dalam hati kecilnya dia nggak percaya sama sekali apa yang dikatakan oleh Pak Sumadi. Tapi berbeda dengan Amar, dia ini lebih temperamen. Dan dia itu lebih berambisi untuk mendapatkan haknya. Karena makin bertambahnya usia Amar, jadi Ririn ini paham kalau selama ini haknya itu ternyata telah direbut oleh orang-orang yang serakah itu. Nah, berjalannya waktu, Ririn mulai nggak peduli lagi dengan Amar, karena Amar ini sudah sering kali dinasehati. Tapi bagaimanapun juga, ujung-ujungnya dia selalu marah. Dia pasti marah dan langsung pergi dari rumah. Jadi hal itu sudah terbiasa terjadi. Amar pergi dari rumah itu selalu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan kadang berbulan-bulan. Terus nggak lama setelah dilupakan oleh Ririn, tiba-tiba dia pulang. Nah, Ririn ini sudah terbiasa dengan hal yang semacam ini yang dilakukan oleh Amar, tapi yang paling Ririn benci dari kakaknya ini adalah sering banget Amar itu mencuri uangnya Ririn. Dan nggak hanya itu, setelah uang-uang Ririn ini habis, perhiasan atau apapun yang bisa dijual, ini barang-barangnya Ririn itu diambil oleh Amar. Dijual semua. Ririn sudah nggak tahu lagi ini gimana cara menghadapi kakaknya. Karena kalau Ririn ini menegur, Amar itu selalu nggak pernah ngaku. Bahkan justru dia ini marah-marah ke Ririn karena dia selalu merasa tertuduh. Tapi Ririn yakin bahwa selama ini ya Amar inilah yang mencuri barang-barangnya Ririn. Jadi di situ Ririn cuma bisa berusaha menyembunyikan barang-barang berharganya supaya nggak ketahuan Amar. Nah, singkatnya waktu pun berlalu. Suatu ketika Ririn ngelihat ada yang aneh dengan Amar. Yang biasanya Amar ini nggak pernah pulang, tiba-tiba Amar itu lebih sering berada di rumah. Ya palingan dia cuma keluar sebentar, terus dia pasti pulang lagi. Nah, di situ malah Ririn ini khawatir sebenarnya. Karena dia melihat Amar waktu itu aneh banget, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya. Bahkan pada saat Ririn ini libur kerja, Ririn baru menyadari bahwa hari itu Amar ini sama sekali nggak keluar dari kamarnya. Nah, dari situlah Ririn ini khawatir. Akhirnya pada saat Ririn kebetulan waktu itu dia lagi libur kerja dan seharian Ririn juga berada di rumah, dia ketuklah kamar kakaknya itu. Mas, dia awalnya menawari makan. Mas, gak makan tak mas? Ngapain kamu kok di dalam kamar terus? Dari semalam loh kamu gak keluar. Ngapain? Apa gak lapar? Tapi di situ Amar ini diam terus, gak menjawab. Nah, karena Ririn ini khawatir, dia coba ngintip dari jendela kamar. Jadi jendela kamar Amar ini adalah jendela krep ya, jendela yang bersusun-susun itu, dan di situ ada sela-sela sedikit untuk bisa menyikap selambu yang ada di dalam kamarnya Amar. Nah, disitulah Ririn ini ngintip dari situ. Pada saat Ririn ini menyingkap kelambu yang ada di dalam, disitulah dia melihat banyak sekali asap bercampur dengan bau-bau yang aneh. Jadi ini bukan asap rokok. Amar waktu itu dia duduk bersila sambil menghadap ke tembok. Disitulah Ririn ini heran. Dia sempat mikir, ini masku ini ngapain, ini Amar ini ngapain. Tapi di satu sisi lain, Ririn juga takut. Jadi dia langsung menutup jendela dan dia langsung balik ke kamarnya. Nah, ketika dia ada di kamar, dia masih kepikiran tentang Amar. Dia takut kalau Amar mengalami depresi. Tapi di situ dia berusaha untuk mengalihkan pikirannya. Nah, berhari-hari hingga berminggu-minggu kemudian, Amar ini jadi semakin aneh. Jadi banyak hal-hal aneh yang dia lakukan. Hampir tiap malam, Ririn itu selalu mendengar suara-suara dari kamarnya Amar. Suara itu ini sebenarnya adalah suara Amar sendiri. Tapi nggak jelas juga apa yang Amar ucapkan. Itu kalau istilah Jawanya itu ngremeng. Kayak semacam itu. Nah, Ririn pernah suatu kali dia coba nguping di balik tembok kamarnya Amar. Tapi tetap waktu itu Ririn nggak paham dengan apa yang diucapkan oleh Amar. Setelah dipikir-pikir sejenak oleh Ririn, dia baru sadar kalau Amar ini seperti itu, dia ini lagi baca mantra. Karena dia yakin pernah pada suatu ketika Ririn mendengar
ada ucapan-ucapan atau pelafalan yang sangat-sangat asing bagi Ririn. Dan ketika didengarkan secara seksama, ternyata ini semacam mantra. Dan pernah suatu hari, waktu itu Ririn ini ceritanya pulang dari kerja. Amar posisinya waktu itu lagi goreng telur di dapur. Nah, disinilah kesempatan Ririn ngomong sama Amar. Dia langsung tanya soal perlakuan aneh si Amar ini. Tapi di situ Amar cuma bilang, "Wes kon menengo. Tak jelasno yo kok gak bakal ngerti kon. Sudah kamu diem aja, tak jelaskan juga kamu gak bakal paham." Dari situ Ririn sudah gak mau lagi ikut campur. Nah, Ririn di situ cuma berdoa supaya kakaknya ini bisa hidup normal lagi. Nah, berhari-hari kemudian, tiba-tiba Amar ini pergi dan gak pulang lagi. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, Amar ini gak pernah pulang. Nah, karena Ririn terbiasa dengan hal itu, ya Ririn santai aja. Biasanya juga Amar seperti ini, dia sering nggak pulang, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, akhirnya Ririn juga menjalani hidupnya ini dengan baik. Ririn sendiri seringkali mengajak sahabatnya untuk tidur di rumahnya, ya sekedar untuk teman. Kita sebut saja ada sahabatnya ini yang sering tidur di rumah Ririn, namanya Intan. Intan dan Ririn ini sahabatan dari SMP. Intan sering kali nginep di rumah Ririn dari zaman mereka masih sekolah dulu. Jadi Ririn ini memang nggak terlalu kesepian sejak adanya Intan. Dan tiba-tiba suatu hari, Amar ini pulang. Nah, seperti biasa, ketika Amar ini pulang ke rumah, ketika dia datang, dia pasti langsung masuk kamar. Dan keesokan harinya, seperti biasa, Ririn ini berangkat kerja. Terus sorenya dia pulang. Nah, sore itu, ketika dia sampai rumah, dia sempat ngeliat ada sepatunya Amar. Yang biasa dipakai Amar itu sudah tertata rapi di situ. Artinya, Amar ada di rumah. Nah, ketika masuk dalam rumah, Ririn melihat pintu kamar Amar ini tertutup rapat. Nah, karena hal ini hal yang biasa, jadi ya Ririn mengabaikan. Ririn pun akhirnya bersih-bersih, dia mandi, terus dia makan, lanjutlah dia istirahat dalam kamar. Keesokan harinya, seperti biasa, ya Ririn berangkat kerja lagi, sorenya dia pulang dan dia lihat di dalam kamar, itu kamar Amar ini masih tertutup rapat. Malam itu nggak tahu kenapa perasaan Ririn ini tiba-tiba nggak enak. Terus akhirnya Ririn telepon Intan, temennya itu. Dia nyuruh Intan untuk datang ke rumahnya dan tidur di rumah Ririn. Beberapa jam kemudian Intan ini datang. Terus di situ mereka masih ngobrol-ngobrol sampai mereka berdua ini pun tertidur. Nah, tiba-tiba Ririn ini dikagetkan dengan suara pintu kamarnya yang kebuka. Karena Ririn posisinya tidur itu di pinggir dan posisinya menghadap ke pintu, akhirnya di situ Ririn berusaha membuka matanya. Pada saat itulah dia melihat Amar itu berdiri di depan pintu kamarnya Ririn. Lah, Ririn otomatis langsung bilang di situ, "Lapo mas? Kenapa mas?" Amar ini diem. Terus Amar ini melambaikan tangannya seolah mau ngajak Ririn. Terus di situ Amar bilang, "Rinio tadi, Rinio." Terus akhirnya Amar berbalik dan dia jalan menuju ke kamarnya. Saat Ririn ini mau berdiri untuk menghampiri Amar, disitulah Ririn ini tiba-tiba kebangun dan dia baru menyadari bahwa yang dia rasakan barusan itu adalah mimpi. Nah, tapi Ririn merasa ini aneh banget, mimpinya itu kayak nyata. Nah, akhirnya setelah mengalami mimpi itu dia nggak bisa tidur lagi. Dia langsung keluar kamar dan langsung menuju ke kamarnya Amar. Dia ketok-ketok lah pintu kamar Amar, tapi nggak ada jawaban dari dalam. Dia coba ngintip lagi dari jendela kamar Amar, tapi waktu itu jendela kerepek kaca ini terkunci dari dalam. Jadi Ririn nggak bisa lagi ngintip ke dalam kamar Amar. Dia berusaha lagi gedor-gedor pintu kamar Amar, tapi tetap nggak ada jawaban. Nah, nggak tahu kenapa, pada saat itu Ririn ini gelisah banget. Dia merasa ada yang nggak beres di dalam. Ririn mulai bingung, dia tetap gedor-gedor pintu kamarnya Amar sambil dia teriak-teriak. Bahkan Ririn waktu itu sampai nangis histeris. Padahal dia belum tahu apa yang terjadi di dalam. Sampai-sampai waktu itu Intan pun juga kebangun dan dia kaget ketika ngelihat Ririn yang nangis kebingungan sambil terus manggil namanya Amar. Akhirnya di situ Intan tanya, "Kamu kenapa, Rin?" Ririn cuma bilang, "Tan, tolong Tan, masku Tan, masku." Sambil Ririn nangis terus. Intan juga bingung. Akhirnya dari situ Intan langsung berusaha membantu, dia manggil Amar tapi tetap nggak ada jawaban. Akhirnya mereka berdua pun meminta bantuan tetangga untuk segera mendobrak pintu kamarnya Amar. Dan setelah beberapa warga ini datang, mereka semua langsung mendobrak pintu kamar Amar dan disitulah Ririn ini dikagetkan dengan kondisi Amar yang sudah tidak lagi bernyawa. Di situ Ririn melihat kondisi Amar ini sangat-sangat mengenaskan.
Ririn nggak bisa menceritakan secara detail dalam cerita ini karena jujur ketika dia menulis cerita di bagian ini, itu dia merasa perasaannya nggak karu-karuan. Bahkan Ririn sempat berpikir untuk tidak melanjutkan di bagian yang ini. Karena menurut Ririn, kondisi masnya yang seperti itu membuat Ririn trauma. Jadi ketika dia terbayang-bayang wajah kakaknya, dia langsung pusing. Intinya di sini Ririn cuma menyampaikan bahwa kakaknya di momen itu, ini kondisinya itu mengenaskan, dan ternyata kakaknya Ririn yang bernama Amar ini, dia mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun tikus. Dan ketika melihat peristiwa itu, Ririn langsung histeris, dia dipeluk langsung oleh Intan dan juga beberapa tetangga di sana. Mereka semua mencoba untuk menenangkan Ririn. Dan beberapa warga ini mencoba untuk mensterilkan kamarnya Mas Amar. Disitulah Ririn ini nangis sambil dia terus-terusan bilang, aku saiki gak duwe sopo-sopo tan. Dia bilang ke Intan seperti itu sambil dia nangis. Aku ijen tan, aku gak duwe sopo-sopo maneh tan. Intinya di situ Ririn nangis dan ngomong ke Intan, aku sudah gak punya siapa-siapa lagi tan. Aku benar-benar sendirian sekarang tan. Aku sudah gak punya siapa-siapa lagi. Di situ gak cuma Ririn, Intan bahkan beberapa tetangga dekat Ririn pun ini ikut menangis karena ngelihat kondisi Ririn saat itu. Dan singkat cerita, proses pemakaman Amar pun ini berjalan lancar. Pada saat itu Intan gak pernah meninggalkan Ririn. Bahkan Intan ini rela cuti kerja hanya untuk menemani sahabatnya itu. Gak jarang juga para tetangga ini juga sering datang untuk melihat kondisi Ririn. Nah, malam pertama setelah meninggalnya Amar, malam itu Ririn ini sama sekali gak bisa tidur. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, wajah Amar itu selalu muncul. Nah, Ririn ini selalu kebayang-bayang wajah kakaknya itu, terutama ketika melihat kondisi kakaknya yang meninggal. Sampai-sampai Ririn ini takut untuk tidur. Dia bahkan takut untuk memejamkan mata. Padahal pada saat itu ada Intan yang selalu menemani Ririn. Tapi nggak tahu kenapa Ririn ini merasa setiap kali dia memejamkan mata, wajah Amar itu selalu muncul. Nah, pada saat itulah Intan menyarankan supaya Ririn ini minum obat tidur. Jadi Ririn pun akhirnya nurut, dia mulai mengkonsumsi obat tidur, dan gak lama kemudian, Ririn ini pun tertidur. Dalam tidurnya, Ririn ini mimpi. Dalam mimpinya saat itu, Ririn ini situasinya ini dia masih anak-anak. Jadi waktu itu, Ririn yang anak-anak ini dia berada di dalam rumahnya. Di situ dia melihat ibunya ini sedang memandikan Mas Amar di sebelah sumur belakang rumahnya. Disitulah Ririn ini kayak merasa dia pingin ikut mandi bersama kakaknya. Tapi waktu itu ibunya menyuruh Ririn pergi, wes konondok, ra usah melu. Nggak lama kemudian Ririn pun kebangun, dan pada saat dia kebangun inilah, dia langsung nangis. Karena dia langsung tiba-tiba kangen sama ibunya, dan dia juga kangen sama kakaknya. Padahal sebelum-sebelumnya, Ririn mengaku dia ini sama sekali nggak pernah ketemu dengan ibunya di mimpi. Jadi itulah untuk pertama kalinya Ririn bertemu dengan ibunya di dalam mimpi, setelah ibunya meninggal. Nah, di situ dia melihat ketika Ririn bangun, Intan posisinya masih tertidur lelap. Disitulah akhirnya Ririn ini keluar, dia menuju ke kamar mandi. Dan pada saat melewati kamarnya si Amar, Ririn kaget karena pintu kamar Amar ini kebuka lebar. Ririn yakin bahwa sebelumnya pintu kamar kakaknya ini terkunci. Jadi sejak peristiwa Amar ditemukan tewas di dalam kamarnya, Ririn itu sama sekali nggak pernah membuka pintu kamar kakaknya itu. Karena memang Ririn takut dan dia trauma. Akhirnya ketika dia melihat bahwa pintu kamar kakaknya ini terbuka lebar, dia langsung balik ke kamar, dia bangunkan Intan. Tan, akhirnya Intan ini bangun. Kenapa, Rin? Ririn bilang, itu loh, kamar Mas Amar kebuka, Tan. Terus akhirnya Intan bangun, dia keluar kamar dan melihat langsung ke kamarnya Amar. Anehnya, pada saat Intan ini melihat, pintu kamar Amar ini tertutup, bahkan terkunci. Dan ketika Intan mencoba buka pintunya memang dalam keadaan terkunci. Disinilah Ririn itu berkali-kali ngomong ke Intan, beneran Tan, beneran aku nggak bohong, sumpah, tadi itu pintunya kebuka. Di situ Intan cuma bilang ke Ririn, udahlah, nggak usah terlalu dipikir. Mungkin kamu ini saking sedihnya, kamu baru saja kehilangan kakakmu. Mungkin kamu ini capek, jadi kamu berhalusinasi. Nah, di sini sebenarnya Ririn ini masih yakin kalau yang dialami barusan ini bukanlah halusinasi. Tapi karena waktu itu dia nggak mau memperpanjang hal tersebut, jadi dia diam ketika Intan ngomong seperti itu. Nah, singkatnya mereka berdua pun masuk ke kamar lagi dan mereka melanjutkan tidurnya. Tapi pada saat itu Ririn ini nggak bisa tidur lagi.
Dia masih kebayang-bayang wajah terakhir kakaknya ketika kakaknya ditemukan tewas di dalam kamar. Nah, malam itu Ririn ini nggak bisa tidur. Dia ngelihat Intan waktu itu sudah tertidur lelap. Nah, tiba-tiba Ririn mendengar ada suara pintu yang terbuka dari dalam kamar Amar. Nah, Ririn yakin sekali suara itu berasal dari dalam kamarnya Amar. Karena waktu itu Ririn takut, dia langsung menutup wajahnya dengan bantal sambil dia terus berusaha untuk tidur. Tiba-tiba dia mendengar dari luar pintu kamar, ini ada suara yang memanggil nama Ririn. Rin. Nah, suara itu jelas banget. Dan bisa dipastikan kalau suara ini adalah suaranya Mas Amar. Saking takutnya Ririn mendengar suara itu, Ririn pun langsung pingsan. Dan keesokan paginya, Ririn dibangunkan oleh Intan, karena waktu itu Intan ini harus pergi karena ada urusan yang harus diselesaikan. Intan pun akhirnya membangunkan Ririn. Rin, bangun Rin. Kamu kenapa? Dari tadi dibangunin nggak bangun-bangun. Nah, Ririn pun menceritakan bahwa semalam kemungkinan dia ini pingsan. Karena dia mendengar ada suara yang manggil namanya. Dan Ririn yakin kalau yang manggil suaranya itu adalah Mas Amar. Nah, pada saat itu, Ririn ini memang belum masuk kerja. Ketika Intan berangkat menuju ke tempat kerja, Ririn masih ada di rumah. Karena waktu itu dia harus menyiapkan keperluan untuk tahlilan di malam harinya. Pagi itu ketika Ririn ini bersih-bersih rumah, posisi Ririn waktu itu lagi nyapu lantai. Yang posisinya dia ini persis berada di depan pintu kamar Amar. Tiba-tiba sekali lagi dia mendengar kayak seperti ada suara berisik dari dalam kamar Amar. Jadi kayak ada orang di dalam yang sedang melakukan sesuatu. Awalnya suara itu pelan. Jadi seperti ada orang yang lagi mindahin barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tiba-tiba Ririn ini kaget karena waktu itu Ririn melihat jendela kamar Amar ini kebuka. Kayak ada yang membuka dari dalam. Dari situlah Ririn langsung keluar dari rumahnya, terus langsung dia menuju ke rumah Bude Tati yang ada di sebelah rumahnya. Ririn langsung menceritakan apa yang dia alami pada Bude Tati. Bude Tati ini adalah tetangganya Ririn. Di situ Bude Tati bilang, "Wis nggak apa-apa, Nduk. Gitu itu sudah biasa. Kan memang kamu itu satu rumah sama Mas Amar. Ini kan belum 40 hari. Mungkin Masmu itu ya pengen nyapa kamu." Nah, untuk hal ini memang ada kepercayaan dari orang-orang di tempat tinggal Ririn yang seperti itu. Mereka percaya bahwa orang yang meninggal sebelum 40 hari, dia akan gelibet istilahnya di dalam rumahnya. Karena waktu itu Ririn masih takut, akhirnya Ririn ini nggak menanggapi perkataan dari Bude Tati tadi. Ririn pun akhirnya ditemani oleh Bude Tati, dia diantar kembali ke rumahnya. Ketika berada di dalam rumah Ririn, disitulah Bude Tati langsung melihat ke kamar Amar. Terus di situ Bude Tati bilang, "Nduk, kamar Masmu ini kok belum kamu bersihkan toh, Nduk?" Ririn akhirnya bilang, "Iya, belum Bude, masih nggak kuat Bude. Aku juga masih takut, aku selalu kebayang wajahnya Mas Amar." Nah, ketika Bude Tati ini mau mencoba membuka pintu kamar Amar, Ririn bilang, "Jangan Bude, jangan dibuka, jangan sekarang Bude. Aku masih belum siap Bude." Terus Bude Tati ngomong lagi, "Ya sudah kalau gitu, wis yang penting kamu ini nggak usah takut. Wong kamu itu loh sama Masmu sendiri kok takut. Ya sudah ya Bude mau masak dulu, tak tinggal dulu." Di situ akhirnya Bude Tati pun kembali pulang ke rumahnya. Nah, singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Setiap hari, Ririn ini selalu mendengar suara-suara aneh yang muncul dari dalam kamarnya Amar. Ririn sudah mencoba untuk mengabaikan. Selama berhari-hari, Intan selalu menemani Ririn tidur di rumah Ririn. Sampai suatu ketika, Intan ini ngomong ke Ririn, kalau dia itu ada acara keluar kota bersama teman-teman kantornya. Hari itu, tepat 7 hari setelah kematian Amar, sebenarnya Ririn ini masih belum berani untuk tidur sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, dia juga nggak mau merepotkan siapa-siapa. Akhirnya malam itu, ya terpaksa Ririn ini tidur sendirian di dalam rumah. Dia waktu itu nonton TV. Dia nonton TV di dalam kamarnya, dan karena kamar Ririn ini dekat sekali dengan pintu depan, jadi kalau ada orang yang datang atau ada orang yang buka pintu rumah, dia pasti dengar. Nah, malam itu pada saat Ririn ini lagi asik-asiknya nonton TV, dia mendengar pintu rumahnya itu kayak ada yang buka, tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Nah, di sini Ririn ini kaget dan dia langsung mengintip dari jendela kamarnya. Disitulah Ririn ini melihat seperti ada orang yang membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Karena Ririn ini takut, jadi dia justru nggak berani keluar kamar. Karena yang
takutnya Ririn, ini yang masuk ini pencuri. Tiba-tiba pintu kamar Ririn ini diketuk. Dok, dok, dok. Nah, Ririn benar-benar takut waktu itu, dan kejadian ini tuh cukup lama. Berkali-kali pintu kamar Ririn ini diketuk. Dok, dok, dok. Sampai pada akhirnya, Ririn ini mendengar ada suara laki-laki. Dek, merineo, dek. Coba deloken merine, dek. Dan waktu itu Ririn yakin kalau suara ini adalah suara Mas Amar. Karena saking takutnya Ririn, Ririn pun langsung pingsan saat itu juga. Dan pada saat Ririn ini tersadar, dia melihat jam menunjukkan jam 3 dini hari. Ririn waktu itu merasa takut yang luar biasa. Dan sebenarnya waktu itu dia sudah pingin keluar dari rumah. Tapi dia bingung, di jam-jam seperti itu, ini dia mau menuju ke rumah siapa? Atau dia mau kemana? Akhirnya dia teringat dengan kejadian sebelum dia pingsan tadi. Ririn akhirnya langsung keluar kamar dan dia ngecek pintu depan rumahnya. Apakah memang pintu rumah ini sudah terkunci atau belum? Ternyata pintu rumah ini memang sudah dalam keadaan terkunci. Dan pintu ini benar-benar diselot dari dalam. Jadi nggak mungkin ada orang dari luar yang bisa masuk ke dalam. Ririn pun akhirnya kembali ke kamarnya. Dia nonton TV untuk mengalihkan ketakutannya itu. Tapi meskipun begitu, pikiran Ririn ini masih kemana-mana. Tiba-tiba Ririn mendengar lagi, ada suara orang di depan kamarnya. Kebetulan kamar Ririn dan kamar Amar ini bersebelahan. Jadi orang ini tuh kayak mondar-mandir di depan kamar Ririn dan juga kamar Amar. Tiba-tiba Ririn ini teringat dengan kata-katanya Bu Tati. Dia ingat Bu Tati ini kan pernah bilang, sudah kamu nggak usah takut, itu kan masmu sendiri. Kalau yang nampakin kamu, dia ini nggak mungkin punya niat jahat. Disitulah Ririn mencoba memberanikan diri, dia mengintip dari jendela kamarnya. Dan akhirnya di situ Ririn melihat ada penampakan sosoknya Mas Amar. Wujudnya itu benar-benar seperti orang yang masih hidup. Dia pakai baju kesukaannya ketika dia berada di rumah, yaitu baju kutungan hitam dan juga celana kolor pendek hitam. Wajah Mas Amar waktu itu terlihat gelisah sekali. Dia terlihat berkali-kali mondar-mandir, terus akhirnya Mas Amar ini duduk di depan kamarnya persis. Disitulah Ririn memperhatikan sosok yang benar-benar menyerupai Mas Amar. Jadi waktu itu Ririn ini bukannya takut, Ririn justru nangis, dia sedih. Nggak tahu kenapa Ririn ini merasa sangat sedih sekali ketika melihat wujud Mas Amar di situ. Ririn bingung, apakah yang dilihat ini nyata? Atau apakah dia ini stres dan dia ini mengalami halusinasi? Dia nggak tahu. Nggak tahu kenapa Ririn ini tiba-tiba pengen sekali memeluk kakaknya itu. Dan nggak pakai mikir panjang, Ririn langsung buka pintu kamarnya dan ternyata sosok yang dia lihat tadi dari dalam kamar ini sudah nggak ada lagi di situ. Disitulah akhirnya Ririn ini menangis sejadi-jadinya. Perasaan Ririn waktu itu campur aduk. Dan dari semenjak saat itulah Ririn ini sering kali melihat penampakan Mas Amar di rumah. Dan gak cuma malam itu, bahkan di siang hari pun, Ririn sering kali melihat penampakan Mas Amar. Dan paling parahnya, Ririn mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Jadi semenjak saat itu, dia sering merasa kehilangan waktunya ketika dia berada di rumah. Pernah suatu malam, Ririn lagi nyetrika baju kerjanya. Terus tiba-tiba, dia kayak ngeliat ada yang lewat di belakangnya. Ririn bilang waktu itu, wis ojo mondar-mandir ae, kene lo nggonang sebelahku kene lo. Kamu nggak usah mondar-mandir sini, duduk di sebelahku sini. Dan nggak lama dari situ, Ririn ini kayak nggak tahu lagi apa yang terjadi. Nah tiba-tiba Ririn ini sudah terbangun dan ternyata sudah pagi hari. Nah itulah yang dia rasakan, dan yang dirasakan Ririn ini nggak cuma terjadi 1 atau 2 kali, tapi sering kali dia alami. Ririn nggak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, dan tiba-tiba ada lagi kejadian. Siang itu ceritanya, Ririn ini lagi libur kerja. Nah hari itu teman-teman kerja Ririn ini berencana kumpul semua di rumah Ririn. Pada saat itu Ririn masih ke pasar, dia beli buah-buahan, karena rencananya hari itu Ririn dan teman-teman ini mau bikin rujak buah di rumahnya. Tiba-tiba waktu Ririn ini kembali ke rumahnya, dia sempat kaget, karena dia melihat pintu rumahnya ini kebuka. Begitu Ririn masuk ke dalam rumahnya, ternyata ada salah satu temannya ini yang sudah datang lebih dulu, dan dia sudah berada di dalam rumahnya Ririn. Ririn kaget waktu itu karena dia yakin pintu rumahnya ini tadi sudah dalam keadaan terkunci. Dia kok bisa masuk ke dalam rumah? Akhirnya Ririn tanya ke temannya itu, loh, kamu kok bisa masuk ke rumahku? Terus temannya Ririn ini bilang, loh, tadi itu waktu aku ketuk pintu, itu ada yang bukain, Rin.
Tapi dia waktu itu cuma bukain pintu, terus cuma ngelihat aku, dia langsung masuk ke dalam. Nah, Ririn waktu itu cuma senyum, karena yang ditunjuk temannya, ini adalah kamarnya Amar. Jadi menurut temannya ini, ada laki-laki yang membukakan pintu rumah, terus si laki-laki ini langsung masuk ke dalam kamarnya Mas Amar. Nah, Ririn menyadari bahwa mungkin itu memang Mas Amar. Karena memang nggak semua teman-teman Ririn ini tahu wajah Mas Amar, beberapa dari mereka ini nggak ada yang kenal dengan Mas Amar. Jadi waktu itu temennya Ririn ini nggak menyadari bahwa orang yang menemui barusan ini sebenarnya sudah meninggal. Tapi karena waktu itu Ririn ini mengabaikan hal tersebut, dia menganggap hal itu biasa. Jadi akhirnya dari situ Ririn ini pun berkata dengan jujur ke temannya, kamu tahu nggak sebenarnya yang kamu temuin tadi itu siapa? Nah, temannya ini nggak tahu menahu, dia bingung juga. Akhirnya disitulah Ririn menjelaskan bahwa yang dia temui tadi itu sebenarnya adalah almarhum dari kakaknya. Dan sebenarnya ketika temennya ngeliat sosok laki-laki ini masuk ke dalam kamar, ditunjukkan langsung oleh Ririn bahwa kamar kakaknya itu terkunci. Nah, temennya kaget. Karena menurut temennya ini, si laki-laki tadi itu masuk ke dalam kamar itu. Akhirnya Ririn ini pun menunjukkan sekali lagi, ini loh, pintu kamarnya ini loh tergembok. Bahkan di situ Ririn juga cerita bahwa pintu rumahnya ini sebenarnya terkunci. Dan kuncinya dibawa Ririn. Ririn lagi berangkat ke pasar. Disitulah akhirnya teman Ririn ini baru sadar. Dan dia langsung merinding sekali. Nah, di situ Ririn ini mencoba menenangkan temannya itu. Dan Ririn ini cuma bilang, sudahlah kamu tenang aja. Itu sudah biasa kok. Terus akhirnya nggak lama kemudian satu persatu dari teman Ririn yang lain ini pun datang. Nah, setelah mereka semua itu kumpul, mereka ini cerita tentang kejadian yang baru saja dialami oleh salah satu temannya itu. Di situ Ririn juga cerita tentang semua yang pernah dia alami. Di sini Ririn ini menerima banyak saran dari teman-temannya. Ada yang menyarankan Ririn itu untuk segera menggelar pengajian rutin. Ada juga yang menyarankan kepada Ririn untuk Ririn segera mendatangi ustadz atau mendatangkan ustadz untuk membersihkan rumah Ririn dari gangguan-gangguan. Macem-macem lah pokoknya saran dari teman-temannya. Di sini Ririn cuma bilang, enggak lah, aku sudah mulai biasa kok, aku sudah menikmati ini. Terus Ririn menjelaskan, paling tidak aku tuh merasa kalau Mas Amar itu ada di sini. Nah, Ririn ini menjelaskan ke teman-temannya, dulu aku tuh merasa Mas Amar itu nggak pernah ada di rumah. Sekarang aku merasa Mas Amar selalu ada di rumah, dengan begini aku merasa lebih tenang. Nah, jadi aku merasa aku nggak sendiri lagi. Nah, disinilah teman-teman Ririn ini bengong semua. Seolah mereka semua nggak percaya dengan apa yang Ririn katakan. Terus ada salah satu teman Ririn ini yang nanya, loh Rin, emang kamu nggak takut Rin? Nah, Ririn bilang ke situ, ya enggak sih, sekarang udah enggak, kalau dulu memang aku takut. Nah, singkatnya hari-hari pun berlalu, suatu malam ketika tidur, Ririn ini mimpi. Dalam mimpinya waktu itu, posisi Ririn ini kembali ke masa lalu, dia masih kecil. Di situ Ririn ini lagi makan di meja makan rumahnya bersama Mas Amar. Terus ibunya Ririn ini datang dari arah dapur, beliau membawakan makanan untuk Amar dan juga Ririn. Tiba-tiba ada yang datang dari depan pintu rumah Ririn. Dan ternyata Ririn melihat ada ayahnya yang datang. Pada saat itulah Ririn ini tiba-tiba kebangun, dan saat kebangun Ririn gak bisa menahan sedihnya, dia nangis. Dia merasa benar-benar rindu masa-masa itu. Pada saat dimana ada ibunya, ada ayahnya, dan juga ada Mas Amar. Lengkap keluarganya. Dia merasa dia merindukan sekali di momen-momen itu. Nah, suatu hari ketika Ririn ini berada di rumahnya, tiba-tiba dari dalam kamar Amar, itu terdengar suara gedoran pintu. Tapi suara gedorannya itu dari dalam. Gedorannya itu keras banget. Karena Ririn ini memang sudah sangat terbiasa, bahkan rasa takutnya waktu itu sudah hilang. Dia gedor balik pintu kamar Mas Amar. Pulang, apa weh? Apa? Nah, suara gedoran dari dalam itu pun tiba-tiba berhenti. Sampai pada suatu hari, ketika Ririn ini lewat depan kamarnya Amar, dia melihat kamar Amar ini kebuka lebar, kayak yang seperti sebelumnya. Dan dia melihat dengan jelas, ada Amar duduk di bawah tempat tidurnya. Jadi Amar waktu itu duduk sambil dia ini menundukkan kepala. Kali itu adalah penampakan yang benar-benar nyata, jelas banget, wujudnya itu kayak manusia. Sebelum-sebelumnya, Ririn cuma melihat sekelebatan sosoknya Amar. Kadang cuma seperti ada orang yang lewat, kadang cuma suara, atau kadang cuma perasaan Ririn, yang dia selalu merasa kalau ada kakaknya di sekitarnya. Dan kalau sudah seperti itu, Ririn biasanya ngomong. Dia ngomong-ngomong sendiri.
Tapi pada saat itu, ketika dia melihat sosok kakaknya yang begitu nyata, Ririn ini langsung menghampiri sosok tersebut. Tiba-tiba, sosok Mas Amar ini langsung mengarahkan wajahnya ke arah Ririn, dan dia ini ngomong ke Ririn, "Dek, melu aku, Dek." Terus sosok ini pun menghilang. Nah, pada saat itulah Ririn sadar kalau dia berada di dalam kamarnya Amar. Kamar yang sudah lama sekali nggak pernah dia buka semenjak kakaknya ini meninggal. Disitulah Ririn melihat banyak sekali benda-benda aneh di dalam kamar kakaknya itu. Jadi yang dilihat oleh Ririn, ada kayak semacam buntalan kain warna merah. Yang buntalan ini dipaku di tembok kamarnya Amar. Terus di situ Ririn juga menemukan ada kotak kayu kecil. Kotak kayu kecil ini posisinya ada di bawah tempat tidurnya Amar. Nah, ketika dibuka oleh Ririn, di dalam kotak itu ada fotonya Pak Sumadi. Dan ada semacam rambut, tapi bukan rambut. Dan ada juga tanah semacam tanah warna merah. Dan juga beberapa benda-benda aneh lainnya. Ririn pun langsung meletakkan kembali benda-benda itu dan dia langsung keluar kamar. Dia kemudian kembali mengunci pintu kamarnya Amar. Dan disitulah Ririn ini berpikir, ini apa yang sebenarnya dilakukan oleh Amar dengan barang-barang itu. Tapi karena Ririn ini nggak tahu dia harus tanya ke siapa, jadi disinilah Ririn membiarkan hal itu. Nah, sampai pada suatu hari, Intan ini datang ke rumah Ririn. Dia berencana untuk tidur di rumah Ririn malam itu. Disitulah Intan ini tiba-tiba ngomong ke Ririn, "Rin, maaf ya, kamu mau nggak coba ke psikiater atau ke psikolog?" Nah, Ririn menjawab, "Loh ngapain? Kamu pikir aku ini gila atau apa?" Terus Intan cerita, "Ya maaf Rin, aku ini sebenarnya khawatir sama kamu Rin. Kamu sadar nggak sih Rin, ada yang aneh loh sama kamu. Kamu itu sering ngomong-ngomong sendiri. Kadang kamu itu ngelamun, terus pandanganmu itu kosong. Kalau diajak ngomong itu kamu nggak pernah bisa. Nah aku ini Rin, aku ini sering lihat kamu itu berada di dalam kamarnya Amar. Dan aku ini nggak tahu kamu ngapain berada di dalam kamarnya Mas Amar. Karena ketika aku panggil-panggil kamu itu nggak dengar sama sekali. Dan yang terakhir, kira-kira 2 hari yang lalu, pada waktu aku tidur di sini, tengah malam itu aku sempat kebangun loh. Dan aku sempat ngelihat kamu itu nggak ada di sebelahku. Dan tiba-tiba kamu itu datang dari dalam kamar mandi dengan keadaan, mohon maaf kamu itu nggak pakai celana. Kamu langsung tidur waktu itu. Jadi aku yang makain kamu celana dalam waktu itu aku. Sebenarnya waktu itu aku sudah mau langsung cerita sama kamu. Tapi kayaknya waktunya belum pas. Karena aku lihat kamu itu masih aneh waktu itu. Dan aku juga takut banget kalau kamu itu tersinggung. Tapi aku merasa ini benar-benar gak bisa dibiarin, Rin. Ada yang aneh sama kamu, Rin. Jujur, maaf aku ini sempat tanya-tanya ke teman-temanku di kantor. Ada yang bilang, kalau kamu itu depresi, Rin. Orang-orang yang semacam kamu, ini mengalami depresi. Nah, disitulah Ririn ini kaget. Karena waktu itu Intan ini mengungkapkan semua, dan Ririn benar-benar kaget dengan apa yang diceritakan oleh Intan. Karena waktu itu Ririn merasa, dia nggak pernah melakukan hal-hal yang diceritakan oleh Intan tadi. Ririn pun akhirnya menuruti apa kata-kata Intan. Dan beberapa hari kemudian, Ririn akhirnya diantar oleh Intan menuju ke rumah sakit jiwa di daerah sana. Nah, disitulah Ririn langsung ditangani oleh seorang dokter. Dilakukanlah pemeriksaan awal, Ririn juga diwawancara, terus dilakukan juga pemeriksaan fisik. Terus akhirnya dia dites diagnosa. Setelah itu, dokter menyampaikan kalau beliau akan melakukan terapi menggunakan obat dan juga terapi kejiwaan. Di situ Ririn akhirnya menjalani ini semua. Dia mulai minum obat, dan beberapa hari sekali dia menemui dokter untuk terapi kejiwaan. Tapi ternyata, setelah hampir 3 minggu Ririn menjalani pengobatan ini, dia masih merasakan hal yang sama. Dia masih sering kehilangan waktunya ketika ada di rumah. Jadi ada masa-masa di mana dia ngeblank. Sampai pada saat itu Intan sendiri ini yang sempat menyaksikan hal tersebut. Sebelumnya memang Intan belum pernah cerita ke siapapun tentang kondisi Ririn. Karena Intan takut kalau nantinya Ririn ini dianggap gila oleh yang lain. Tapi karena waktu itu Intan ini bingung dia harus minta bantuan ke siapa, akhirnya ceritalah Intan ke suami kakaknya. Karena Intan menilai suami kakaknya itu banyak sekali temannya dan orangnya juga punya komunitas keagamaan. Jadi Intan berpikir, mungkin saja kakak iparnya itu bisa membantu. Kita sebut saja nama kakak iparnya ini Lukman. Nah, ceritalah Intan ini kepada Lukman, terus Lukman bilang, ya udahlah, nanti kapan tak main ke sana sama temanku ya. Kebetulan temanku itu ada yang ahli ruqyah.
Akhirnya keesokan harinya, sepulang Intan ini kerja, berangkatlah ada Intan, Lukman, dan juga 2 orang temannya. 2 orang teman Lukman ini namanya Ardi dan Sarif. Nah, Sarif ini adalah temannya Lukman yang dia bilang adalah ahli ruqyah itu. Sampailah mereka di rumah Ririn. Di situ Intan ini memanggil Ririn, tapi nggak ada jawaban dari dalam. Intan mencoba untuk membuka pintu rumah Ririn, ternyata pintu rumahnya ini nggak dikunci. Masuklah Intan, dia cari di kamarnya Ririn, ternyata Ririn nggak ada di situ. Karena Intan ini sering ngelihat Ririn itu berada di kamar Amar, dia langsung menuju ke kamar Amar. Dan benar, Ririn ternyata sudah berada di dalam kamarnya Amar. Dia duduk menghadap tembok dengan pandangan mata yang kosong. Disitulah Sarif melihat di sekeliling kamarnya Amar. Terus Sarif meminta supaya Ririn ini segera dikeluarkan dari kamar itu. Karena Ririn ini, ketika diajak ngomong, dia nggak merespon sama sekali. Pandangan matanya itu kosong ke depan. Akhirnya mereka berempat pun mengangkat Ririn keluar dari kamarnya Amar. Tapi anehnya, badan Ririn itu berat banget. Padahal berat badan Ririn ini cuma sekitar kurang lebih 50 kilo. Tapi pada saat itu ketika diangkat oleh 3 orang laki-laki dan 1 perempuan, itu rasanya berat banget. Mereka nggak mampu lagi. Akhirnya mereka memilih untuk menyeret tubuh Ririn ini keluar dari kamarnya Amar. Dan sesampainya di luar kamar, Sarif langsung memandangi wajah Ririn dengan pandangan mata yang tajam. Terus akhirnya dia ngomong ke Ririn, "Kamu siapa?" Nah, tiba-tiba yang tadinya Ririn ini pandangan matanya itu kosong ke depan, nah pandangan matanya ini langsung tajam memandang ke arah Sarif. Tapi waktu itu Ririn nggak ngomong apapun. Dia cuma diem sambil terus memandang tajam ke arah Sarif. Disitulah Sarif juga memandang tajam ke arah Ririn sambil dia terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dibantu oleh Lukman dan Ardi, proses ini terjadi cukup lama. Terus akhirnya Sarif ini meminta supaya Ririn dipindahkan ke belakang. Dan dia menyuruh Intan untuk menyiapkan air di dalam bak. Air ini pun akhirnya didoakan terlebih dulu oleh Sarif. Terus Ririn diseret oleh 4 orang itu. Nah, sesampainya di belakang, Ririn langsung diguyur air sekujur tubuhnya. Di sini Ririn masih menggunakan pakaian lengkap. Dia diguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sambil Sarif ini terus menepuk ubun-ubun kepalanya Ririn. Nah, disinilah kemudian Ririn ini bereaksi. Dan nggak seperti kerasukan pada umumnya yang dia cuma teriak-teriak. Tapi di sini Ririn ini cuma diam dan pandangan matanya itu tajam ke arah Sarif. Dan dia terus memberontak. Dia coba melepaskan pegangan Lukman, Ardi, dan juga Intan. Tapi mereka berusaha dengan kuat terus memegang tubuhnya Ririn. Bahkan Intan ini sempat memeluk tubuh Ririn sehingga dia itu juga ikut terguyur air ketika Ririn tadi dimandikan. Sampai pada akhirnya beberapa saat kemudian Ririn sudah benar-benar lemas. Disitulah Intan ini langsung mengeringkan tubuhnya Ririn dan langsung menggantikan bajunya Ririn. Sedangkan yang lain menunggu di ruang tamu. Nah, setelah Intan juga ikut ganti baju, mereka mengangkat Ririn menuju ke kamarnya. Jadi tubuh Ririn ini sudah normal lagi. Intan, Lukman, dan 2 lainnya ini ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Disinilah Intan akhirnya tanya ke Sarif, "Mas, sebenarnya Ririn ini kenapa ya, Mas?" Nah, akhirnya disinilah Sarif itu menjelaskan ke semua yang ada di sana bahwa yang terjadi dengan Ririn ini ada hubungannya dengan yang ada di kamar kakaknya, yaitu di kamar Amar. Jadi Sarif meyakini bahwa ini adalah jin bawaan dari Amar. Jadi jin ini yang sengaja dibawa oleh Amar. Nah, Sarif itu masih berkeyakinan seperti itu, dan menurut Sarif ini banyak banget berada di dalam kamarnya Amar. Dan Ririn di sini juga welcome orangnya. Ririn kayaknya menerima semua itu. Jadi yang terjadi ya seperti itu. Mungkin karena kondisi fisik Ririn yang lemah dan dia sering ngelamun, jadi dia gampang dikuasai oleh makhluk yang ada di sana. Nah, Sarif juga menjelaskan ke semua yang ada di sana bahwa Ririn ini nggak ada niat untuk berontak sama sekali. Dia welcome orangnya. Nah, jin ini, menurut Sarif, jin ini akan kuat kalau kalian ini menganggapnya ada. Apalagi orang tersebut menerimanya dan mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Jadi jin ini makin kuat sehingga bisa menguasai otak dan juga tubuh manusia itu. Sebenarnya gampang sekali sembuhnya, mulai dari Ririn sendiri yang melakukannya. Suruhlah dia sholat. Ini kata Mas Sarif. Jangan sering-sering kosong pikirannya. Sering-sering ngaji di rumah. Ini yang penting. Jangan anggap mereka itu ada. Ya mereka memang ada, tapi kalau kamu menganggap mereka itu nggak ada, maka mereka juga nggak akan ada bagimu, meskipun sebenarnya mereka juga ada di situ. Tapi kalau kalian menganggap mereka ini ada, ya mereka akan ada.
Apalagi kalau kamu menganggap mereka punya kekuatan atau kekuasaan, ya mereka pasti akan kuat. Dan kalau dalam diri kalian dan pikiran kalian itu berusaha berkomunikasi dengan mereka dan menjadikan mereka itu sebagai teman, ya maka dalam alam bawah sadarmu itu mereka akan menguasai otak, pikiran, bahkan juga tubuhmu. Dan yang pertama-tama kita lakukan, ayo kita bantu Ririn untuk membersihkan kamar kakaknya. Ayo kamarnya ini dibersihkan, dibuang semua barang-barang yang nggak berguna. Barang-barang aneh itu semua kita buang. Terus lampu itu dinyalakan terus. Kita beli lampu yang terang. Terus di sini Mas Syarif juga menjelaskan ke Intan, kamu sering-sering aja di sini, kamu sholat nggak? Di situ Intan ini malu, karena memang Intan ini nggak pernah sholat waktu itu, begitupun juga dengan Ririn. Terus Mas Syarif ini melanjutkan lagi, kalian belajar ngaji. Nah, malam itu, karena sudah cukup malam dan Ririn ini juga belum bangun, Lukman, Syarif, dan Ardi ini akhirnya pamit. Mereka janjian keesokan harinya, mereka akan kembali ke sana untuk membantu membersihkan kamarnya Amar. Dan setelah mereka bertiga ini pulang, Intan masuk lagi ke kamarnya Ririn. Nggak lama kemudian Ririn ini kebangun. Di situ Ririn masih bingung, kok tiba-tiba ada Intan di situ. Nah, di sini Intan cerita semua yang terjadi, termasuk pesan-pesan dari Syarif. Nah, dari situlah Ririn ini mulai sadar. Dia ngomong ke Intan, kayaknya memang bener deh Tan. Aku selama ini memang welcome sama mereka. Memang aku yang sengaja ngajak komunikasi mereka, seolah aku menganggap mereka ini kakakku. Ririn juga bilang, aku memang menganggap mereka ada dan membiarkan mereka berada di sana. Dan aku juga nggak pernah sholat memang selama ini, bener kata Mas Syarif. Akhirnya keesokan harinya, Lukman, Syarif, dan Ardi ini datang ke rumah Ririn. Disitulah Ririn baru bisa berkenalan dengan mereka bertiga dengan sadar. Kemarin, Ririn sama sekali blank dan gak bisa diajak ngomong. Nah, di situ akhirnya mereka mulai membantu Ririn membersihkan kamarnya Amar. Mereka membuang semua barang-barang yang gak berguna di dalam kamar Amar. Dan barang-barang yang aneh, seperti misalnya bungkusan-bungkusan kain warna merah, ada juga kotak kayu yang isinya aneh-aneh, ada juga mereka menemukan boneka kain putih kecil yang lehernya itu diikat dengan tali yang sangat erat sekali, itu Syarif langsung membereskan semua. Sempat Intan ini tanya, ini apa ya Mas sebenarnya Mas? Syarif cuma bilang, udahlah nggak usah dibahas, yang penting kita bakar aja semua. Mereka akhirnya membersihkan semua, terus akhirnya mereka memasang lampu yang kondisinya terang banget. Setelah bersih-bersih ini selesai, Ririn dan Intan keluar untuk membeli makan, dan mereka makan rame-rame di rumah Ririn. Nah, pada saat makan-makan inilah Syarif berpesan lagi ke Ririn. Tahu nggak Rin, apa yang terjadi sama kamu, itu tergantung dirimu. Jin itu bisa menyerupai siapa saja, tapi yang jelas, itu bukan benar-benar kakakmu. Mulai sekarang, sholatlah kalian, sholatlah 5 waktu, jangan pernah menganggap mereka itu ada. Istilahnya, ojo direken, nggak usah ditanggepin. Adapun gangguan ini, itu nggak usah ditanggepi, dan jangan pernah berharap apapun pada mereka. Jangan biarkan pikiranmu itu kosong, jangan lemah lah intinya. Kalau kalian bisa ngaji, ya ngaji. Terus di situ Ririn bilang, iya Mas, aku itu belum bisa ngaji Mas. Nah, terus Syarif ini menjawab lagi, yaitu kamu belajar itu sama Ardi. Banyak nganggurnya dia si Ardi itu. Ternyata Ardi menyambut kata-kata Syarif ini dengan serius. Dia langsung bilang, loh iya nggak apa-apa, ayo. Ririn waktu itu dengan malu-malu, tapi dia mengiyakan niat baik Ardi. Nah, setelah peristiwa itu, hari-hari ini dilalui oleh Ririn seperti biasa. Ya, dia masih sering mendengar suara-suara aneh, tapi waktu itu dia nggak nanggepin lagi. Ririn juga masih sering mengalami kesurupan, tapi nggak sesering dulu. Karena di sini Ririn punya kemauan yang cukup kuat untuk berubah. Dan dia lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Dia menuruti semua pesan-pesan Syarif. Dia mulai sholat lagi, dia mulai belajar ngaji dan juga lainnya. Nah, keadaan Ririn ini mulai makin membaik. Dan berjalannya waktu karena Ririn ini sering berkomunikasi dengan Ardi, mereka pun jadi makin dekat. Ririn waktu itu sempat menanyakan kepada Ardi tentang barang-barang aneh yang ada di dalam kamar kakaknya. Nah, ketika Ririn menanyakan hal ini kepada Ardi, Ardi selalu bilang, sudah nggak usah dibahas. Dan beberapa waktu kemudian, ketika Ririn menanyakan hal ini lagi kepada Ardi, Ardi selalu menjawab hal yang sama, udah nggak usah dibahas. Nah, sampai pada suatu ketika, ada seorang perempuan yang datang ke rumah Ririn. Perempuan ini itu mencari Mas Amar. Sebut saja namanya Lucy. Nah, Ririn bilang kepada si Lucy ini bahwa Amar sudah meninggal. Lucy waktu itu kaget banget. Karena memang Lucy sudah lama sekali nggak bertemu dengan Amar.
Bahkan waktu itu Lucy nggak tahu kabarnya. Terus di sini Lucy bilang bahwa selama ini Lucy itu sempat dekat dengan Amar. Mereka bahkan sempat pacaran. Dan selama pacaran itu, Lucy dan Amar ini sempat tinggal satu kos di Semarang. Dari sinilah Ririn tahu dari Lucy kalau selama ini Amar itu sering kali mendatangi dukun untuk mengguna-guna Pak Sumadi. Jadi Amar sering ke dukun dan dia selalu mendatangi dukun-dukun yang berbeda. Tujuannya juga macam-macam. Ada yang tujuannya supaya Pak Sumadi ini memberikan haknya. Dan yang paling parah, karena mungkin saking jegelnya Amar ini pernah menuju ke dukun, dia pingin supaya Pak Sumadi itu mati dalam keadaan tersiksa. Tapi kenyataannya justru hidup Amar lah yang berakhir tragis. Dan dari sinilah Ririn tahu kenapa ada benda-benda aneh di dalam kamarnya Amar. Dan akhirnya Ririn jadi tahu bahwa selama ini ternyata Amar lah yang membawa makhluk-makhluk gaib itu bersarang di dalam kamarnya. Sebenarnya tujuan utama Lucy mencari Amar ini untuk meminta haknya. Karena Amar ini sempat meminjam uang pada Lucy yang lumayan banyak waktu itu. Tapi tiba-tiba Amar ini pergi dan gak kembali lagi ke kos-kosannya Lucy. Awalnya Lucy ini membiarkan dan dia nggak peduli lagi karena dia sakit hati. Tapi karena pada saat itu Lucy ini butuh sekali uang itu, maka waktu itu Lucy memberanikan diri datang ke rumah Amar. Dan setelah mendengar cerita Lucy, Ririn pun percaya dan dia berniat untuk mengembalikan uang yang dibawa oleh kakaknya dengan cara dicicil ke Lucy. Nah di situ waktu pun berlalu dan berjalannya waktu, hubungan Ririn dan Ardi ini jadi semakin dekat. Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 2017, Ririn dan Ardi ini akhirnya menikah. Dan pada saat ini, Ririn tinggal di Rembang bersama Ardi dan juga ibunya Ardi. Rumah yang ada di Pati itu dia kontrakkan. Karena Ririn gak akan pernah menjual rumah kenangan keluarganya tersebut. Sedangkan Intan masih tinggal di Pati dan sampai sekarang, Intan dan Ririn ini masih bersahabat baik. Nah, cerita Ririn ini mengajarkan pada kita semua teman-teman, bahwa masalah spiritual ini nggak bisa diselesaikan cuma dengan pendekatan medis atau logika semata. Kejadian yang menimpa Ririn adalah akibat dari Amar yang pernah terjerumus ke dalam praktik perdukunan, yang akhirnya mengundang kehadiran makhluk gaib ke dalam rumah mereka. Jadi kadang manusia ini nggak sadar kalau dia sendiri inilah yang mengundang makhluk halus dalam hidup mereka. Dan perlu diingat, jin atau makhluk gaib lainnya ini bisa menguasai seseorang jika orang tersebut menerima kehadiran mereka dan menganggap mereka kuat. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 99-100 disebutkan bahwa setan ini tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kekuasaan setan ini cuma ada pada orang-orang yang menjadikannya teman atau penolong dan yang mempersekutukan Allah. Nah, kisah Ririn ini menjadi pengingat bahwa keimanan yang kuat, pikiran yang positif, dan sikap pasrah kepada Allah adalah benteng terkuat kita dalam menghadapi hal-hal gaib. Nah, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.